Saya atas nama Rufina Yustamius dari kelas Prodi PGSD 2021E akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa Indonesia. Menurut pemahaman saya, sifat-sifat bahasa Indonesia yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar atau dengan sesama, yang dimana tidak bisa digunakan oleh makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, bahasa bersifat sistem. Artinya kita berkomunikasi dengan orang itu sesuai dengan tingkat umur yang dimana pendengar atau lawan bicara kita itu lebih tua dari kita ataukah sederajat. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter atau mana suka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk satu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa atau masyarakat lokal. Sekian saja jawaban dari pertanyaan nomor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Menurut pemahaman saya, hakikat bahasa merupakan inti atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Sedangkan konsep bahasa merupakan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana pemuda Indonesia menyampaikan Sumpah Pemudanya. Dalam naskah Sumpah Pemuda itu disampaikan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, terlebih khusus pada unsur yang ketiga. Pada waktu itulah bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut saya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatu bangsa, yang kedua identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antara budaya, suku, dan bahasa di Nusantara. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut saya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang kedua sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang ketiga sebagai bahasa negara. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sesuai dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bakunya seperti apa. Contohnya kata tidak baku, brankas, sedangkan kata bakunya brankas. Yang kedua, kata tidak bakunya esok, kata bakunya besok. Yang ketiga, bahasa tidak bakunya duren, sedangkan bahasa bakunya durian. Yang keempat, bahasa tidak bakunya indera, sedangkan bahasa bakunya indra. Yang berikutnya, bahasa tidak bakunya hakikat, sedangkan bahasa bakunya hakikat. Yang berikutnya, kata tidak bakunya hisab, sedangkan kata bakunya isab. Berikutnya, kata tidak baku karena, sedangkan bahasa bakunya karena. Yang berikut, bahasa tidak bakunya jenderal, sedangkan bahasa bakunya jenderal. Pertanyaan nomor 8. Sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut pandangan saya tentang ragam bahasa Indonesia yaitu
ragam lisan adalah bahasa yang diucapkan oleh pembicara secara langsung tanpa melalui media perantara. Sedang yang kedua, ragam tulis, yaitu ragam bahasa yang mengungkapkannya sebuah kalimat menggunakan media atau dengan cara tulis atau ketik. Pertanyaan nomor 9. Apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan tergantung pada ruangan dan waktu, sedangkan ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Selain itu, ragam lisan juga memerlukan kehadiran orang lain, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan kehadiran. Nomor 10. Aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Yang pertama, aspek situasi yang dihadapi. Yang kedua, aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lain.